قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, Anda tentu pernah mendengar atau melihat video seorang kiai yang mengatakan bahwa sholat di belakang orang Wahabi itu hukumnya makruh. Ya, bahkan lebih baik sholat sendiri. Meskipun nanti berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di mana sholat di dua tempat tersebut itu sangat luar biasa. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat lebih baik daripada sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Bolehkah kita ahlu sunnah wal jamaah sholat di masjid atau di musola salafi atau satu persatu dipersilakan kepada Pak Kiai. Sholat di masjid atau musola mereka hukumnya boleh. Tapi kalau bermakmum pada Wahabi Salafi hukumnya makruh. Kalau ada masjid sebelahnya imamnya Salafi Wahabi, sebelahnya Ahlus Sunnah, pindah pada imam yang Ahlus Sun, karena sholat kita nanti makruh. Kalau gak ada lagi, yang ada jamaahnya cuma imam Salafi Wahabi. Kalau jamaahnya semuanya Ahlus Sunnah, makmumnya diajak bareng-bareng mengganti imamnya. Diganti imamnya itu biar jamaahnya sholatnya tidak makruh. Kalau diganti gak bisa, maka terpaksa lebih baik sholat sendiri. Ya. Kalau kita memegang prinsip Kiai Idrus Romli, maka kita akan kehilangan keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena hukumnya makruh sholat di belakang orang-orang Wahabi, bermakmum dengan orang Wahabi. Sementara di sana Syekh Sudais dibilang Wahabi. Ya pokoknya imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu katanya Wahabi. Sholat di belakang mereka hukumnya makruh. Tapi di Indonesia sendiri, orang-orang dari kelompoknya Pak Idrus Romli ada yang sholat berjamaah di dalam gereja. Itu hukumnya mungkin sunnah ya. Nah, cobalah ya yang sepemahaman, sepemikiran, sealiran dengan Pak Idrus Romli. Ya cobalah ya. Apakah yang seperti ini sunnah? Coba. Apakah sholat di gereja itu bagian dari sunnah sehingga boleh dilakukan? Sementara sholat di belakang orang Wahabi itu makruh. Ya. Jadi sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu makruh karena imamnya orang Wahabi. Tapi sholat di dalam gereja, tempatnya di negara Indonesia, itu bisa menjadi sunnah dan boleh, nggak apa-apa. Apa itu masuk ke fatwanya Pak Marzuki Mustamar? Ya. Kan ada itu video dari Pak Marzuki Mustamar yang mengatakan bahwa 100% ajaran NU itu sunnah Rasul. Coba kita simak videonya. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan.
Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah, coba ya, ayo dijawab. Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang bisa jawab? Apakah ini bagian dari sunnah Rasul? Apakah sholat di dalam gereja itu sunnah Rasul? Ya, karena itu dilakukan di acara 1 abad NU. Ya, katanya di NU itu 100% sunnah Rasul. Sementara sholat di belakang orang Wahabi hukumnya makruh. Jadi sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu jadi makruh karena imamnya orang Wahabi. Sementara sholat di dalam gereja itu bagian dari ajaran NU yang ajarannya 100% sunnah Rasul. Ada yang percaya? Kalau ada yang percaya berarti terlalu, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.